Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam yang sudah menonton. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Muhammad Iqbal dengan nomor NIM 2008302175 dari kelas KPIE semester 3. Di sini saya akan menjelaskan gaya manajemen konflik organisasi, pada khususnya yaitu gaya manajemen konflik organisasi kompeting. Saya akan mengulas kembali dulu dari beberapa gaya manajemen konflik organisasi. Di dalam gaya manajemen konflik organisasi terdapat 5 manajemen konflik organisasi. Yang pertama yaitu competing yang akan dibahas oleh saya sendiri, yang kedua yaitu avoiding, yang ketiga compromising, yang keempat accommodating, yang kelima yaitu ada collaborating. Langsung saja, apa sih gaya manajemen competing? Yang dimaksud dari manajemen competing atau gaya manajemen competing yaitu cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberi solusi bagi kedua belah pihak, dan yang pasti ada kalah, ada yang menang. Gaya competing ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lainnya kalah, biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk manca spiritual kemenangan. Nah, biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadi suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Nah, gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi yang kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Nah, selanjutnya itu dari definisi gaya manajemen competing. Selanjutnya itu ada apa saja sih strategi gaya manajemen competing. Jadi di dalam gaya manajemen competing atau dalam gaya manajemen konflik itu ada 5 strategi. Yang pertama yaitu ada akomodatif, terus ada menghindari, kolaborasi, kompromi, dan terakhir yaitu kompetisi. Kita langsung saja membahas tentang strategi gaya manajemen konflik atau manajemen competing. Yang pertama yaitu akomodatif. Maksudnya dalam artian akomodatif mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk bisa menyelesaikan suatu konflik. Strategi ini tepat digunakan saat kita mengetahui dengan pasti kalau pihak lawan memiliki solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi strategi akomodatif ini juga bisa digunakan jika konflik yang dihadapi dirasa tidak terlalu penting untuk diri kita. Dengan kata lain, strategi akomodatif adalah strategi saya kalah, Anda menang, atau I lost, you win. Gitu. Yang selanjutnya yaitu ada strategi untuk menghindari. Strategi dalam gaya manajemen konflik yang kedua yaitu menghindari. Nah, strategi menghindari ini dilakukan dengan menghindari pengambilan keputusan. Maksudnya itu menghindari dari pengambilan keputusan atau menghindari pengambilan keputusan. Nah, gitu. Strategi ini berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, berharap
masalah itu bisa terselesaikan sendiri seiring berjalannya waktu. Tetapi yang harus kamu tahu, orang yang menggunakan strategi ini biasanya sering memiliki penghargaan yang rendah atau memegang posisi kekuasaan yang paling rendah. Dalam beberapa keadaan, menghindari dapat berfungsi sebagai strategi manajemen konflik yang menguntungkan, seperti setelah pemecatan karyawan yang populer tetapi tidak produktif, kemudian memperkerjakan karyawan yang jauh lebih produktif untuk bisa memenangkan banyak konflik di antara para karyawan. Seperti itu dalam strategi gaya manajemen konflik. Yang kedua yaitu menghindari, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dari gaya manajemen konflik strategi, yaitu ada yang namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini sering kita dengar dalam organisasi, dalam bernyanyi gitu. Jadi yang dimaksud kolaborasi di dalam manajemen gaya konflik itu dilakukan dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya adalah menemukan solusi kreatif yang dapat diterima semua orang. Nah, kolaborasi meskipun berguna membutuhkan waktu yang tepat untuk bisa mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konflik. Gaya manajemen konflik kolaborasi ini sangat berguna karena bisa menggabungkan wawasan dari orang-orang dengan perspektif yang berbeda-beda loh. Hasilnya bisa membangun komitmen bersama yang kuat. Jadi itu yang namanya kolaborasi dalam gaya manajemen konflik. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya kompromi. Nah, di dalam strategi kompromi atau strategi gaya manajemen konflik yang kompromi, yaitu dilakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk mengalah. Dalam kompromi, semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Biasanya strategi ini dilakukan oleh orang-orang dengan kekuatan setara dan memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi strategi kompromi ini dilakukan oleh pemilik bisnis untuk proses negosiasi dalam kontrak bisnisnya. Jadi seperti itu maksudnya kompromi dalam manajemen konflik. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu ada strategi dalam manajemen kompetisi. Jadi dalam kata kompetisi tentu sudah tidak asing lagi. Nah, manajemen konflik dengan kompetisi ini menggunakan pendekatan menang kalah, dimana kamu berusaha menyelesaikan konflik dengan mengalahkan pihak lawan. Tindakan tegas dilakukan untuk menyelesaikan konflik, bahkan tanpa ragu mengorbankan pihak lain. Namun tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan strategi kompetisi. Bisa digunakan dengan strategi kompetitif, bekerja paling baik dalam sejumlah konflik terbatas, seperti situasi darurat. Jadi kita bisa simpulkan dalam gaya kompetisi ini, kita bisa memandang menggunakannya dengan situasi darurat, seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya segitu saja dalam menjelaskan manajemen, dalam menjelaskan konflik manajemen yang kompeting. Sekian, terima kasih. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.